Shalom sahabat Iktus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Pada perjumpaan kita kali ini saya mengajak sahabat untuk melanjutkan kembali pembicaraan kita Senin yang lalu, Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita siapkan Alkitab kita dan hati kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan pencerahan dalam setiap hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Engkau tolong setiap kami Tuhan, agar kami mampu menangkap apa menjadi pesan Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam urapan Tuhan, kami serahkan jam-jam ini yang terbaik boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat, yang lalu kita membahas Mazmur 34, itu baru pendahuluannya. Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali sahabat. Mari kita baca Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sahabat, berdasarkan pengalaman Daud sahabat. Kita sudah belajar Daud selamat melalui masalah yang dia hadapi. Dan saya katakan yang lalu, masalah yang dia hadapi itu dijadikan instrumen sarana oleh Allah untuk Daud belajar mengandalkan Tuhan. Nah, jadi berdasarkan pengalaman ini, maka ada baiknya kita belajar dari Daud. Bagaimana seharusnya kita bersikap pada saat-saat kita diperhadapkan dengan persoalan, penyakit, pergumulan hidup yang begitu berat. Masihkah kita percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita? Daud melalui mazmurnya mengajak kepada kita untuk mengalami Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan dalam setiap pergumulan, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi. Jadi Daud mengajak kepada kita, alamilah Tuhan. Dan sekarang pertanyaan, bagaimana supaya kita mengalami Tuhan? Dari Mazmur 34 ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Kita bisa mengalami Tuhan kalau kita mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan di sini bukan berarti Tuhan itu bersembunyi, pat-pat gulipat. Ya, Tuhan itu bersembunyi sehingga harus kita cari. Jadi, mencari Tuhan bukan berarti Tuhan itu bersembunyi sehingga sahabat mencarinya. Tapi mencari Tuhan artinya kita memiliki kerinduan untuk bertemu, beraudiensi, bertatap muka dengan Tuhan. Artinya kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi apapun masalah penderitaan yang kita alami, kita belajar menyerahkan masalah kita berseru kepada Tuhan. Nah, kita lihat dalam Mazmur 34 ayat yang ke-5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kegentaran yang dihadapi oleh Daud sampai dia pura-pura gila menjadi hilang ketika Daud mencari Tuhan. Mari sahabat, ketenangan itu dimungkinkan kalau kita ada di dalam Tuhan. Ketenangan dapat kita alami ketika kita ada dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hari ini biar kita belajar untuk memahami hal ini, sahabat. Dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hati yang lega, hati yang damai, itu dimungkinkan kita alami ketika kita ada dalam persekutuannya secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu carilah Tuhan. Dalam ayat 11, Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Wow. Jadi seberat apapun masalah kita akan mengalami namanya kebaikan Tuhan. Sehingga kita tidak kekurangan. Carilah Tuhan. Nah sahabat, saat kita mencari Tuhan, apa sikap bagaimana harus kita lakukan? Dalam Mazmur 34 ayat 2 sampai 4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasurkan namanya. Jadi yang kita lakukan bukan ngomel, bersungut-sungut, tetapi
ada kerinduan, aku hendak memuji Tuhan. Kapan kita bisa memuji Tuhan? Ayat 3 dikatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah. Ayat 4, sehingga ada respon, muliakanlah Tuhan. Masyhurkan nama Tuhan. Sahabat, inilah kuncinya. Kita bisa mencari Tuhan kalau ada sikap hati kita untuk memuliakan Tuhan. Dan apalagi yang kita lihat ketika kita mencari Tuhan, ayat 6 dan 7. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Arahkan hati kepada Tuhan. Tujukanlah pandanganmu. Ya jujur, kalau ada masalah yang kita pikirkan masalah. Bukan Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Namun kita diajak untuk memandang Tuhan. Dan dikatakan ayat 7 tadi, orang yang tertindas itu berseru. Artinya jangan kita menghindar dari Tuhan. Dekati, cari Tuhan. Ini poin pertama. Kalau ingin mengalami Tuhan, sahabat, datanglah kepada Tuhan. Karena apa? Allah yang disembah oleh Daud, Allah pemazmur ini berpihak kepada orang-orang yang lemah. Dalam ayat 3, orang yang rendah hati. Ayat 7, orang yang tertindas. Ayat 14-15, orang yang menjaga dirinya dari kejahatan. Ayat 16-18, orang yang benar. Ayat 19-21, orang yang patah hati dan malang. Luar biasa, sahabat. Jadi mereka inilah yang menerima perlindungan dari Allah. Karena itu jangan pernah menyerah kepada keadaan, sahabat. Ya, jadi apapun yang kita alami, mungkin keadaan begitu menyedihkan, masalah begitu berat, jangan pernah menyerah kepada kondisi hidup yang penuh dengan pergumulan. Seperti Daud menanggapi, merespon penderitaannya dengan puji-pujian dan merespon kebaikan Tuhan. Biar kita belajar. Ketika kita tahu Tuhan itu baik, walaupun kita sedang berada dalam kondisi yang tidak enak, carilah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Allah kita adalah Allah yang omnipresent, maha hadir, yang selalu ada. Tinggal maukah kita datang memberikan waktu untuk dia bercakap-cakap dengan kita. Mari sahabat, jangan tinggalkan Tuhan. Mungkin sahabat belum mendapatkan jawaban atas masalah sahabat. Jangan lari dari Tuhan. Jangan cari kekuatan-kekuatan lain. Carilah Tuhan. Bawa hatimu untuk memuji Tuhan. Arahkan hatimu untuk melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah sahabat. Puji Tuhan. Ya sahabat, ini yang pertama. Alamilah Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mencari Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan di sini bukan seperti takut melihat setan. Takut melihat orang-orang yang mengancam hidup kita. Bukan, sahabat. Takut akan Tuhan di sini artinya adanya sikap respek. Hormat kita kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan berusaha melakukan apa yang Tuhan sukai, yang berkenan. Artinya dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak Tuhan suka. Orang yang takut akan Tuhan akan memposisikan, menempatkan Tuhan pada tempatnya. Karena dia yakin Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, omnipoten. Jadi ketika kita sadar Tuhan adalah pribadi yang superior, sementara kita adalah makhluk yang diciptakan, yang bersifat inferior, yang terbatas, datanglah kepada yang tak terbatas, dan bersikaplah hormat kepada dia. Kita lihat dari pengalaman Daud. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan. Hai orang-orangnya yang kudus, sebab tak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Artinya kita tidak kekurangan kalau kita takut akan Tuhan. Ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Jadi bayangkan bagaimana seseorang dijaga ketat oleh tentara atau polisi atau satpam 24 jam. Ada ketenangan. Lebih-lebih Tuhan jauh lebih berkuasa dari semua orang atau lembaga. Karena Tuhan di atas segala-galanya, malaikat Tuhan
berkemah, tinggal di tengah-tengah kita, meluputkan kita. Ayat 12, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Tuhan mau mengajar kepada kita. Ini pengalaman Daud. Mari sahabat yang saya kasih, kalau kita ingin memiliki hidup yang berkecukupan, kalau kita ingin memiliki ketenangan, bersikaplah hormat kepada Tuhan. Dia adalah Bapa. Serahkanlah otoritas hidup ini di tangan Tuhan. Dia sang pengendali. Tinggal kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya yakin sikap takut akan Tuhan ini menolong kita untuk tidak bertindak sembrono di saat kita belum mendapatkan jawaban atas masalah kita. Sikap takut akan Tuhan ini menolong kita untuk apa? Untuk tidak berkata-kata tidak benar tentang Tuhan. Sikap takut akan Tuhan membuat kita berkata, walaupun kita punya alasan kecewa, walaupun kita sedang bergumul, kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Seringkali kita mendengarkan, God is good all the time. All the time, God is good. Tuhan itu baik di setiap waktu. Namun seringkali pernyataan ini menjadi slogan. Hanya slogan. Mari sahabat, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu baik, hormatilah Tuhan. Itulah rahasia kehidupan yang berkecukupan. Puji Tuhan. Yang ketiga, komitmen untuk hidup benar. Jadi, alamilah Tuhan pertama dengan mencari Tuhan. Bangun hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan sehingga kita mengenal Dia. Kalau kita ingin alami Tuhan, yang kedua kita punya sikap hormat, takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki tekad, komitmen untuk hidup benar. Mazmur 34 ayat 14-15, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ayat ini memberitahu kepada kita betapa pentingnya menjaga hidup untuk tidak melakukan yang tidak benar. Kita harus menghindari yang jahat. Jadi pilihan orang-orang benar untuk berkata tidak bagi yang jahat dan berkata ya untuk hal-hal yang baik. Tidak selalu menjadikan hidupnya itu lancar dan mujur. Tapi seringkali justru membawanya kepada berbagai-bagai hambatan dan kemalangan. Jadi ketika kita menunjukkan sikap hidup benar, bukan berarti masalah kita lalu terselesaikan, ya, selalu identik dengan keberhasilan, tidak. Terkadang kita diuji dalam kondisi seperti itu. Masihkah kita bisa berkata, Tuhan itu baik, dan kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan atau hal-hal yang tidak benar untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Kita harus memilih berkata tidak bagi yang jahat, berkata ya untuk hal-hal yang baik dan benar. Kita lihat dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Perhatikan, jangan kita merasa Tuhan jauh dari kita. Saya sudah katakan tadi, Allah kita adalah Allah yang memang transenden, yang jauh di sana, yang tidak dapat dijangkau dengan alam pikiran kita. Dia ada di sorga. Namun satu sisi kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang imanen, yang ada, selalu ada, dan dekat dengan kita. Roh Kudus ada bersama sahabat dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan sahabat dan saya. Perhatikan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Artinya, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Apalagi ketika kita dalam kesulitan, Dia Bapa kita. Dan Dia akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Seringkali kalau kita hancur hati kita, kita merasa tidak lagi ada yang peduli. Dengarkan, bisa jadi di sekeliling sahabat tidak ada yang peduli dengan sahabat. Tapi Tuhan tetap peduli dan memperhatikan sahabat. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dalam versi Alkitab yang terbuka, Tuhan dikatakan berkata, banyak penderitaan orang benar, tapi Tuhan melepaskan mereka dari semua itu. Artinya, tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan.
Dan harus kita akui, sejak kita menjadi orang benar, kita nggak lepas dari tantangan kesulitan. Tapi yang penting jangan cari masalah ya. Ya, jadi kalau kita mau hidup benar, seringkali kita diperhadapkan dengan konsekuensi. Hal-hal yang kadang-kadang bertolak belakang dengan apa kita kendaki, masalah dan penderitaan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini pernyataan yang menarik. Tuhan itu baik. Hidup beriman, percaya kepada Dia. Bukan berarti kita bebas dari pergumulan-pergumulan hidup. Tapi kita percaya bahwa Dia mampu menolong kita. Andalkan Tuhan. Maka sahabat akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Allah tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Dia akan mengangkat kita. Itu Mazmur dikatakan. Sehingga penderitaan yang kita alami tidak sampai menghancurkan atau membinasakan kita. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Untuk itulah sahabat, komitmenlah untuk hidup benar. Sahabat, kita perlu menanggapi Tuhan, kita perlu merespon Tuhan agar pengalaman hidup kita semakin diperkaya. Mari pandanglah Tuhan, maka hidup kita akan penuh dengan kesukacitaan. Takutlah akan Tuhan, maka Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mengalami Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah kita menunggu saat tekanan hidup tidak tertahankan lagi. Alami Tuhan dengan melibatkan Dia dalam segala aspek kehidupan sahabat. Dekatkanlah diri sahabat kepadanya dengan sikap yang terbuka agar Tuhan dengan bebas menyapa dan menjamah hidup sahabat. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Sehingga kita bisa tetap kuat dan tegak berdiri sekalipun menghadapi terpaan badai, kesulitan yang begitu berat, kita akan mengalami namanya. Badai itu pasti berlalu. Oleh karena itu sahabat, jangan hanya memandang kepada besarnya masalah. Ya, janganlah terpaku pada kesulitan yang ada. Pandanglah kepada Tuhan yang lebih besar dari masalahmu, yang tidak pernah melepaskan tangannya untuk menopang sahabat dan saya. Iya, kasih Tuhan itu hebat dan kesetiaannya untuk selama-lamanya ada untuk sahabat dan saya. Karena itu marilah belajar percaya kepada Tuhan. Alamilah Tuhan dengan mencari Tuhan, takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan iman, bukan hanya dengan melihat saja sahabat. Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 7, we walk by faith, not by sight. Ya, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Iman yang berakar pada karakter Tuhan tidaklah dibangun di atas dasar yang naif dengan meniadakan kesulitan. Kita tidak mungkin meniadakan kesulitan. Ketika kita berakar pada karakter Tuhan yang baik, bukan berarti kita luput dari masalah. Namun dengarkan, iman yang berakar pada karakter Tuhan akan mampu menambal kehancuran hati kita. Karena Dia dekat dengan orang yang patah hati. Tapi tidaklah menghindarkan hati dari kehancuran. Saat sahabat mengalami kehadiran atau pertolongan Tuhan, ayo sahabat, naikkanlah ucapan syukur sahabat. Bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan umat Tuhan lainnya. Saksikan itu. Masyhurkanlah nama Tuhan di hadapan orang lain. Bagikan pengalaman sahabat pada orang lain. Tuhan itu baik. Selamat mengecap dan melihat sendiri kebaikan Tuhan dalam hidup sahabat. Jangan apa kata orang. Alamilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam pertemuan kami kali ini kami boleh diingatkan kembali. Sesungguhnya Engkau baik. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Bahwa setiap kami, ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan hidup, kami rindu boleh mengalami Tuhan.
Mampukan kami untuk bersikap di saat kami menderita untuk mencari Tuhan. Untuk takut akan Tuhan. Untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mampukan kami ya Allah. Hamba-Mu tidak mengerti apa menjadi pergumulan sahabat-sahabat kami. Engkau melihat, karena Engkau tidak jauh dari mereka, Engkau ada bersama dengan mereka. Jamah mereka Bapa, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan yang boleh Kau kerjakan. Terima kasih, kami yakin berkat-Mu tidak jauh dari kami, dan Engkau siap memberkati kami. Terima kasih Bapa, Engkau tolong setiap kami, sebelum kami menyelesaikan perenungan firman ini, satu persatu Engkau berkati kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami panjatkan doa kami ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon berkat Tuhan bagi kami sekalian. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati sahabat.